Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 9 Mei 2022, adalah Yesus Pintu Relasi. Mari kita awali permenungan kita ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk undangan suci-Mu guna merenungkan sabda-Mu pagi ini. Kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama pagi ini adalah perikopa Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita baca bersama-sama. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya pernah membaca sebuah quote yang sangat mengesankan bagi saya. Quote-nya berbunyi demikian, Roh Allah berkarya secara tersembunyi dalam hati orang bijak. Karena dorongan Roh Allah yang bekerja secara tersembunyi itu, mereka menemukan devosi kepada nama Allah sebagai upaya untuk mengalami kasih dan kehadirannya. Quote ini dengan tegas menyatakan beberapa hal, yakni manusia selalu rindu untuk bersatu dengan Allah. Allah diyakini oleh pembuat quote ini selalu rindu untuk menjaga manusia agar bahagia dan selamat. Dalam hati manusia secara hakiki tertanam sejak awal bahwa tempat teraman adalah bersama Allah, karena pada Allah lah jiwa manusia akan mendapat ketentraman. Manusia dengan demikian secara naluriah memiliki ketertarikan dasar untuk selalu bersama dengan Allah. Seorang pastor pernah bersharing kepada saya bahwa dia yang berlatar belakang dari suku tertentu, semua tempat pelayanan tidak pernah bertanya dari mana dia berasal. Hati semua orang di tempat pelayanan pastor tersebut selalu terbuka, dan mereka selalu memperlakukan dia sebagai orang yang penting, sebagai orang yang dengan label khusus Man of Jesus. Dia sungguh sadar bahwa dia diterima bukan karena kualitas pribadi, bukan karena latar belakang pribadi. Dia diterima oleh
orang-orang yang dilayani tersebut karena dia adalah seorang pastor yang dipercaya membawa Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perikopa Injil hari ini Yesus mengatakan dengan jelas bahwa dia adalah pintu kepada domba-domba. Domba-dombanya adalah manusia. Manusia pasti mendengarkan Allah. Yesus mau menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang manusia dambakan untuk selalu dekat, yang akan membawa keselamatan kepada manusia. Maka konsekuensinya sangat jelas. Jika kita membawa Yesus yang adalah Allah, maka kita akan dengan mudah diterima oleh manusia lain yang adalah juga domba. Sebagai gembala atau penuntun, kita semua diingatkan, termasuk diri saya, bahwa kita dipanggil untuk membawa sesama kepada Allah, membawa sesama kepada Yesus. Maka yang penting, pertama-tama ketika kita berelasi adalah bagaimana kita membawa Yesus kepada sesama kita. Karena Yesus atau Allah lah yang diharapkan sesama untuk kita hadirkan. Pertanyaan kemudian bagi kita bersama, melalui perikopa ini kita diingatkan, apakah dalam relasi kita membawa Yesus, kita membawa Allah, dan kita membawa keselamatan kepada sesama kita? Jika iya, kita pasti akan diterima, kita pasti akan selalu dengan tangan terbuka dirangkul, karena jika suara Allah yang kita bawa, maka kita akan menjawab damba hakiki setiap manusia beriman. Yesus adalah pintu relasi bagi kita dengan sesama. Jika Yesus yang kita bawa, kita akan diterima. Maka mari saudara-saudariku, kita menjadikan diri kita alat warta kasih di dalam tangan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Yesus yang baik, dalam keterbatasan diri, dalam kedosaan kami serahkan diri kami kepadamu. Jadikanlah kami jembatan dan pintu berkat bagi sesama kami. Engkau yang hidup dan berkuasa, bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.